Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari kelas PAIC NIM 2220202091 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi filsafat abad pertengahan dan filsafat Islam. Sejarah filsafat abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, sekarang Istanbul, sebagai data awal zaman abad pertengahan, dan tahun 1492 penemuan benua Amerika oleh Columbus sebagai data akhirnya. Filsafat Islam. Filsafat Islam adalah suatu hasil pemikiran para filsuf tentang ketuhanan, kenabian, manusia dan alam yang disinari ajaran-ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Sejarah filsafat Islam. Setelah Kaisar Yustianus menutup Akademi Neoplatonisme di Athena, beberapa guru besar hijrah ke Ctesiphon tahun 527, yang kemudian disambut oleh Kaisar Khusrau tahun 529. Setelah itu di tempat yang baru mengadakan kegiatan mengajar filsafat. Mereka dalam waktu 20 tahun di samping mengajarkan filsafat, juga mempengaruhi lahirnya lembaga-lembaga yang mengajarkan filsafat seperti di Alexandria, Antioquia, Beirut. Pembagian aliran pemikiran filsafat Islam. Periode kalam pertama. Periode ini ditandai dengan munculnya kelompok mutakalimin atau aliran dalam ilmu kalam, yakni Al-Khawarij, Al-Murji'ah, Al-Qadariyah, Al-Jabariyah, Al-Mu'tazilah. Periode filsafat pertama. Periode ini berlangsung mulai abad ke-8 sampai abad ke-11, yang ditandai dengan munculnya ilmuwan dan ahli-ahli dalam berbagai bidang yang menaruh perhatian terhadap filsafat Yunani, terutama filsafat Aristoteles. Periode filsafat Islam pertama adalah periode munculnya filsuf-filsuf muslim di wilayah timur. Masing-masing adalah Al-Kindi tahun 806 sampai tahun 873 Masehi, Al-Razi tahun 865 sampai tahun 925 Masehi, Al-Farabi tahun 870 sampai tahun 950 Masehi, Ibnu Sina tahun 980 sampai tahun 1037 Masehi. Periode filsafat kedua. Periode ini berlangsung mulai abad ke-11 sampai abad ke-12, yang berkembang di Spanyol, Andalusia. Aliran ini mengacu pada sistem peripatetis, ditandai dengan tampilnya sarjana dan ahli dalam berbagai bidang yang juga meminati filsafat. Mereka hidup dalam masa Daulah Amawiyah di Spanyol Eropa, pada saat Eropa sedang dalam masa kegelapan. Dengan tampilnya para filsuf muslim di Eropa ini, ilmu dan peradaban tumbuh berkembang dan terus meningkat. Sampai pertengahan abad ke-12, orang barat belum mengenal filsafat Aristoteles secara keseluruhan. Skolastik Islamlah yang membawakan perkembangan filsafat di barat. Berkat tulisan para ahli pikir Islam, terutama Ibnu Rushd, orang barat itu mengenal Aristoteles. Para ahli pikir Islam sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles adalah benar, Plato dan Al-Quran adalah benar. Mereka mengadakan perpaduan dan sinkretisme antara agama dan filsafat. Periode kebangkitan. Periode ini dimulai dengan adanya kesadaran dan kebangkitan kembali dunia Islam setelah mengalami kemerosotan alam pikiran sejak abad ke-15 hingga abad ke-19. Oleh karenanya, periode ini disebut juga sebagai Renaissance Islam. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.